pernah nggak sih Bapak itu marah atau gimana ketika marah Bapak itu kayaknya nggak pernah menunjukkan ekspresi apapun padahal penanganan pelanggaran itu gimana tuh Pak? Pak Muhammad, Bapak Muhammad Ikhwanuddin Alfianto, nggak boleh salah ini ya Pak ya. Intinya Muh yang penting Muhammad ya Pak ya. Pokoknya Muh Ikhwanuddin Alfianto D1. Dengan sebagai koordinator divisi penanganan, kalau dulu penindakan ya Pak ya. Iya. Sekarang penanganan pelanggaran. Ada pertanyaan yang sederhana mungkin dari teman-teman. Bapak itu kelihatan sangat sabar dan tidak pernah marah kayaknya. Ini pernah nggak sih Bapak itu marah atau gimana ketika marah Bapak itu kayaknya nggak pernah menunjukkan ekspresi apapun padahal penanganan pelanggaran itu gimana tuh Pak? Ya, wajahnya wajah sabar. Wajahnya wajah sabar. Ya mudah-mudahan orangnya juga sabar. Karena sabar itu perintah agama. Kalau masalah marah, ya pernah lah marah itu. Setiap orang pasti punya potensi marah. Cuma dalam ajaran agama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya. Pernah marah. Sehingga kalaupun marah, ya marah pada tempatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, kita ingatkan sekali, 2 kali. Ya kalau masih nggak benar juga, ya baru kita bisa marah. Tapi ekspresinya memang terlihat sabar terus ya Bapak Iman ya? Ya Tidak pernah teriak-teriak kalau itu. Ya itu bagian dari belajar untuk mengendalikan marah. Ya kalau ya di kantor ya pernah marah, tapi marahnya ya dengan marah punya cara tersendiri untuk marah. Tapi orang-orang susah loh Pak membedakan Pak Iwan sedang marah, ini sedang biasa saja atau sedang gimana. Padahal posisinya sebagai penanganan pelanggaran. Ya misalnya nggak sebel loh Pak lihat pelanggaran pilkada misalnya. Ya itu sudah uji tugas, jadi ya tetap apa ya? Ya kita proses. Kalau pelanggaran itu nggak ada hubungannya dengan marah. Oh, hubungannya dengan? Justru pelanggaran itu hubungannya adalah bagaimana ini hukum bisa ditegakkan. Ya apa ya? Seolah-olah ini nggak ada apa-apa, tetapi hukum ini tegak. Bahwa memang ada orang salah itu harus diproses. Berarti bukan persoalan emosi ya, tapi pada persoalan penegakan hukum itu agar sesuai dengan regulasi kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Sehingga Anda ini sebagai orang yang menindak ini nggak cocok. Wajahnya wajah sabar gitu maksudnya. Iya. Nggak ada keren-kerennya Pak. Padahal kan harus penindakan itu kan harus paling tidak kan serem Pak. Ya. Apalagi kan ada di Gakumdu misalnya. Gakumdu itu kan sentra penegakan hukum terpadu. Bapak harus bersinggungan dengan polisi, jaksa. Jadi bagaimana tidak kelihatan keren, tapi proses penindakannya jalan. Nah, begitu. Ini mindsetnya harus dirubah. Ya, artinya marah-marah keren tapi pendidikannya malah nggak ada, itu malah nggak benar. Penting tenang, diam, tapi pendidikannya jalan. Iya. Ya. Air tenang menghanyutkan. Pengalaman pemilu 2019 ada banyak sekali orang yang belum tahu. Ya. Bapak ternyata di Bawaslu Jawa Timur atau se-Jawa Timur ada 5 pelanggaran pidana yang ingkrah ya Pak. Itu keberhasilan Bapak atau memang karena jajaran-jajaran kita ya atau jajaran-jajaran Bawaslu kabupaten kota yang telah menindak itu Pak? Kalau ngomong keberhasilan ini lembaga, jadi kalau terkait pidana tadi, iya, itu ada 3 lembaga yang bergabung yang menangani penegakan hukum pidana pemilu. Ada pengawas, Bawaslu, ada polisi, penyidik, ada JPU, jaksa penuntut umum.
Jadi kalau ngomong keberhasilan, ini keberhasilan 3 lembaga ini untuk menangani dugaan pelanggaran khususnya dalam tindak pidana pemilu. Sehingga ya ini 3 lembaga ini ya kuncinya di situ. Kalau 3 lembaga ini bisa koordinasi dengan baik, ya insya Allah berhasil. Tapi selain 5 kan sepertinya ada puluhan laporan ya Pak, kalau 2016 dulu ya Pak. Iya, memang terkait dugaan pidana ini pemilu khususnya itu harus hati-hati karena ini kan nanti sampai proses penyidikan, penuntutan sampai nanti di pengadilan. Sehingga memang harus sempurna siapa yang melakukan perbuatan pidana itu, dengan cara apa, kapan, di mana. Itu harus sangat jelas. Alat buktinya apa. Nah, seringkali memang kita dikritik terkait ini manipulatif marak, tetapi kok nggak ada yang inkrah di Jawa Timur. Iya, betul. Nggak ada yang diproses sampai pengadilan. Dari sekitar 100-an itu ada banyak juga terkait dugaan pidana politik yang kita proses. Cuman kajian unsurnya itu rata-rata tidak masuk dan berhenti di pembahasan 2. Apa itu Pak yang tidak masuk di dalam? Publik kan merindukan misalkan pengawas pemilu itu mirip-mirip KPK lah, taruh PP, taruh PP, dan semacamnya. Apa Pak? Jadi contohnya begini, Mas Haji ya. Di dalam Undang-Undang 7 tentang Pemilu 2017 itu subjek atau pelaku tindak pidana itu adalah sudah ditentukan. Misalnya waktu tenang kita patroli, contoh di Ponorogo misalnya. Itu kata teman-teman, itu OTT, uang 66 juta yang mau dibagi ke pemilih. Iya. Tetapi ketika masa kampanye pasalnya bunyinya itu setiap tim kampanye. Sementara yang bagi ini bukan tim kampanye. Tim kampanye. Akhirnya nggak jadi ditangkap. Ya tidak bisa diproses. Nggak bisa diproses. Nah, bunyinya pasal setiap orang itu, kalau setiap orang siapapun bisa. Nah, setiap orang itu ketika pada hari saja. Tetapi ketika masa tenang, ini adalah tim kampanye atau pelaksana kampanye. Bunyi pasalnya begitu ya? Bunyi pasalnya begitu. Padahal sudah ditangkap ya Pak, ada dugaan ada oknum yang membawa seperangkat apa? Iya, itu adalah pada hari tenang malam besoknya coblosan. Tapi kan belum masuk hari H. Iya. Ya, nah itu salah satu contoh. Jadi menentukan subjek hukum ini jadi sebuah apa ya, tidak sederhana. Tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Bahwa ini terjadi, perbuatannya terjadi, jelas ada saksinya, bahkan itu OTT katakan begitu. Tapi ketika ini masih masa tenang, ini tidak bisa dijerat. Kalau 2020 kemungkinan politik uang ini gimana Pak? Ya kalau ini kan berarti ngomong kerawanan. Kerawanan ya, betul. Kalau ngomong kerawanan, ini banyak yang menyebut, ya. Bawaslu juga sudah punya IKP. Nah, salah satunya juga di masa pandemi ini diperkirakan ini potensinya meningkat karena pandemi ini kan salah satu dampaknya adalah resesi ekonomi. Ketika ada resesi ekonomi, di satu sisi ada orang butuh uang, di satu sisi ada orang yang butuh dukungan. Sehingga ini bahasa Jawanya itu tumbulai tutup gitu ya. Apa itu tumbulai tutup? Tumbulai tutup itu ya cocok akhirnya klop begitu. Satu sisi butuh uang, satu sisi butuh dukungan di tengah resesi ekonomi sebagai dampak di tengah pandemi. Sehingga pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan Bawaslu? Saya nggak tanya begitu loh Pak. Bapak yang melanjutkan. Soalnya, biasanya pertanyaannya begitu. Apa yang dilakukan Bawaslu? Ya tentu politik uang ini tidak sekedar menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi
ya seluruh elemen lah saya pikir. Ini partai politik, peserta, pemerintah, ormas, OKP ini juga harus terus mengkampanyekan. Di samping kita juga terus mengkampanyekan. Kita bentuk kampung-kampung nanti atau desa di politik uang itu. Kemudian kita sosialisasikan tentang pidana pemilihan ini, tentang money politik ini, bahwa tidak hanya pemberi yang kena, tapi juga penerima. Itu undang-undang pilkada. Beda undang-undang pilkada dan pemilu. Sehingga masyarakat juga harus tahu kalau dalam pemilu itu disebut tadi subjeknya sesuai tahapannya. Tapi kalau pilkada ini setiap orang itu sejak kampanye, masa tenang sampai hari H itu semua bisa kena. Berarti yang nerima sama yang pemberi kalau dalam pilkada bisa kena tuh. Ya, bisa kena. Undang-undang nomor 10 2016 ya. Meskipun bukan jurusan hukum, tapi kita berusaha tahu nih Pak. Ya. Bapak sebetulnya juga bukan jurusan hukum ya Pak? Biasanya itu hukum. Hukum. Syariah itu hukum. Syariah itu hukum Islam. Hukum Islam. Jadi kita syariah itu ya bisa jadi lawyer, bisa jadi ya banyak teman-teman saya. Bank misalkan. Ya. Sama berarti. Bahkan sekarang itu gelarnya itu dulu kan sarjana hukum Islam, sekarang SH gitu. Nggak ada I-nya? Nggak ada I-nya. Ada I-nya penting itu Pak, untuk ngurusin Islam aja itu. Kemudian termasuk pendidikan Islam, tarbiyah di IAIN dulu itu SPDI, ada I-nya. Sekarang SPD. Lebih umum ya? Iya. Hanya Islam toh yang diurus ya Pak? Iya. Saya malah gelarnya SSY Pak. Nggak ada yang punya gelar begitu sekarang. Sarjana syariah. Sarjana syariah, sama. Hukum Islam juga. Kembali ke urusan politik uang, ini kan diproses sebagai pelanggaran pidana, diproses di Gakumdu. Pak Ikhwan ini kan juga sebagai pimpinan nih di Gakumdu, Ketua Gakumdu Provinsi Jawa Timur nih. Koordinator, bukan pimpinan bahasanya ya. Koordinator di antara para penyidik dan jaksa. Nah, pertanyaan awalnya sebelum lebih ke dalam ya Pak ya, suka dukanya di Gakumdu gimana sih Pak berhadapan dengan para polisi dan jaksa itu? Ya, di dalam satu lembaga saja kita sudah banyak orang. Apalagi ini antar lembaga. Di situ juga banyak orang. Ya, ada istilah Arab itu kolosin. Wah, belum. Nah, setiap kepala itu punya pendapat sendiri-sendiri. Bahasanya orang hukum, ada 10 orang ahli hukum, ada 11 pendapat hukum. Iya. Jadi nggak hanya pendapat Pak, pendapatan juga. Pendapatan juga penting. Ya, kalau itu sudah masalah rezeki lah. Jadi memang tantangannya di situ menyamakan persepsi, pemahaman terkait prosedur dan penanganan pelanggaran khususnya pidana ini ada tantangan tersendiri. Tidak gampang. Tapi hal itu telah kita antisipasi, kita bangun sejak awal soliditas. Nah ini penting. Wah, penting ini. Jadi kita di Gakumdu Provinsi sejak awal sepakat bagaimana membangun soliditas dulu. Antar 3 lembaga itu. Antar 3 lembaga. Artinya apa? Kita sama-sama punya komitmen, diberi wewenang, tugas oleh undang-undang untuk menegakkan hukum pidana pemilihan. Nah ini kita harus solid dulu tim ini. Baru kemudian kita ngomong tentang pemahaman yang sama, persepsi yang sama. Ini memang tidak gampang, tapi setidaknya ini kita sudah ada komitmen untuk itu. Ke arah itu ya Pak. Ke arah itu mudah-mudahan nanti ada putusan yang inkrah seperti pemilu kemarin di Jawa Timur untuk Pilkada 2020 ini. Ya sebenarnya kita tidak berharap kalau nggak ada pelanggaran pun kita juga lebih senang. Iya betul. Tetapi tentu kalau ada pelanggaran ini tetap tanggung jawab kita untuk menindaknya dan menghadirkan keadilan ya Pak. Iya. Nah kembali pada persoalan politik uang itu kan tadi menjadi domain atau menjadi persoalan pidana masuk ke Gakumdu. Kesulitannya untuk menindak politik uang itu apa Pak kalau masuk ke Gakumdu? Pertama terkait dengan pasal itu sendiri.
pasal. Iya, karena memahami pasal ini menurut satu orang bisa berbeda dengan orang yang lain. Jadi istilah pasangan calon dan bakal pasangan calon ini kemarin sudah terjadi Diskusi ini tentang sebutan bakal pasangan calon dan pasangan calon. Nah, ini juga cukup panjang diskusinya. Itu pertama terkait dengan pemahaman pasal. Yang kedua terkait dengan alat bukti. Alat buktinya. Ya. Alat bukti ini yang ada banyak sebenarnya, cuman kan apa yang sampai ini bisa meyakinkan mulai Bawaslu, penyidik di polisian sampai nanti penuntutan ini minimal didukung oleh 2 alat bukti. Sementara kalau terkait misalnya money politik ini misalnya saksi ya. Iya betul. Saksi aja itu seringkali jarang orang yang mau dijadikan saksi. Memang ada alat bukti yang lain, bisa dari dokumen atau tulisan atau keterangan ahli dan lain. Tapi hal yang utama ini tantangannya di situ. Pembuktiannya itu memang tidak gampang. Contoh kemarin tentang pemalsuan atau pencatutan KTP untuk daftar calon perseorangan. Itu kan prosesnya juga tidak sesederhana itu, karena untuk membuktikan siapa yang pelaku pemalsuannya itu ya butuh proses. Yang kedua itu butuh pembanding sampai uji lab forensik juga nanti, bahwa terkait tanda tangan itu 5 tahun terakhir harus ada dokumen-dokumen yang mendukung, dan itu butuh waktu lama sekali ya Pak ya. Lama sekali, sehingga polisi itu penyidik kemarin juga ini susah, perbuatannya diyakini ada, tetapi pelakunya siapa ini susah untuk dibuktikan, apalagi dengan tenggat waktu cuma 5 hari. 5 hari? Proses 5 hari di Bawaslu 3+2, kemudian di tingkat penyidikan itu 14 hari. Nah itu ya tantangannya di situ, bahwa kita sudah diberi wewenang undang-undang, waktunya dibatasi. Jadi harus bekerja sangat keras sekali ya Pak ya untuk Iya, kita hitung-hitungannya ini kan mencari misalnya pembanding tanda tangan aja, itu kan gak mudah. Ya kalau yang bersangkutan itu punya dokumen ya? Kooperatif, bukan dokumennya. Kalau kooperatif, kalau enggak, wah ini manggil lagi. Asal temen lagi. Nah itu yang harus juga dipahami. Ini di Indonesia untuk pemalsuan daftar dukungan ini ada 2 yang sudah jalan ke tahap penyidikan, tetapi dua-duanya juga belum berhasil. Di mana? Di Bengkulu, di Rejang Lebong, sama di kalau nggak salah Lampung dan Kalimantan Timur. Ini juga sudah diproses, tetapi sekali lagi membuktikan siapa pelakunya ini yang susah. Tapi kita tetap ya tadi, karena kita sudah membangun soliditas komitmen, semaksimal yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan ikhtiar untuk menegakkan hukum pemilihan. Nah, kalau kembali ke politik uang nih Pak, Bawaslu sudah punya indeks kerawanan atau untuk mencegah. Kalau di Jawa Timur sendiri, kira-kira yang lubang-lubang yang bisa ditutupi oleh Bawaslu di sisi mananya Pak? Ini kan sudah mulai menghangat nih kan, pilkada ini kan sudah selesai pendaftaran, bentar lagi sudah memasuki kampanye. Ini di mana nih Pak? Hari H, hari tenang, atau masa kampanye nih yang bisa jebol nih politik uang nih? Saya pikir semua potensi itu ada, karena politik uang itu tidak hanya terkait dengan uang saja, tetapi juga materi lainnya. Tapi kalau terkait dengan uang atau amplop, itu potensi terbesarnya ada di masa tenang dan pada hari H. Itu ya bahasanya orang Jawa itu bom-boman. Nah itu yang dikhawatirkan. Yang susah. Kalau Madura tongkat Pak. Apa itu? Setong seket. Itu kan artinya politik uang kan sekarang
Pak, tidak hanya menjadi praktek yang kadang-kadang dalam tanda petik dibiasakan tapi juga kadang-kadang ada sebagian orang yang menunggu itu benar menunggu istilahnya karena butuh tadi ya. Iya, karena butuh tadi. Ini kan tantangan untuk menghentikan politik uang cukup berat sekali kalau sudah masuk ke tradisi dalam tanda petik, tradisi buruk dalam pilkada. Nah, Bawaslu untuk ke arah situ itu gimana Pak? Untuk kampung tangguh nih sudah nih. Bukan kampung tangguh sih, kampung politik uang ya Pak? Ya, plus ini kita menyiapkan patroli pengawasan. Jadi ini yang beberapa daerah, saya contoh di Sidoarjo kemarin cerita bahwa kita akan patroli pengawasan tidak hanya Bawaslu tapi juga dengan kepolisian, dengan pemerintah. Karena ini cukup efektif pengalaman di Pilkades. Pilkades lah ini coba mau diterapkan di pilkada ini. Ya pokoknya menjelang hari itu ini diintensifkan patroli pengawasan ini dengan melibatkan tidak hanya Bawaslu tapi juga kepolisian untuk kemudian pemerintah setempat, mungkin juga TNI. Nah ini bahu-membahu untuk ya mencegah sehingga orang itu ya minimal kalau ada rasa takut kemudian tidak jadi melakukan pelanggaran. Ya. Karena kalau pilkada ini yang nerima dan yang memberi bisa kena pidana. Itu ada plus minusnya. Plusnya itu berarti setiap orang bisa kena subjektifnya. Tapi juga ada minusnya, yaitu yang menerima itu mau menjadi saksi takut karena dia bisa kena juga. Kalau pemilu itu penerima bisa menjadi saksi karena dia tidak terjerat di undang-undangnya. Di undang-undangnya. Tapi di pilkada ini kena, sehingga ya memang ada plusnya, tetapi minusnya yaitu karena ketika penerima itu juga kena, dia nggak mau jadi saksi. Kalau bahasa agamanya arrosi, gimana Pak? Arrosi wal murtasi. Selain paham undang-undang, beliau juga paham bahasa agama. Kalau sogok menyogok juga dilarang oleh agama. Yang menyogok dan yang disogok juga tidak dibolehkan. Itu sudah teksnya sudah banyak sebenarnya, tinggal aplikasinya di lapangan ya. Ya ini sebenarnya juga bisa disosialisasikan, diceramahkan oleh para ustadz, kiai, tokoh agama bahwa amplop pilkada itu dipahami itu sebagai sebuah suap menyuap gitu ya. Nah ini yang sering tidak dipahami oleh masyarakat. Itu gantinya transport, gitu disamarkan sehingga itu pada hukumnya sudah jelas itu kajiannya, fatwa MUI juga jelas bahwa amplop itu ya bagian dari arrosi wal murtasi, suap menyuap, yang juga itu dilarang oleh agama. Yang terakhir mungkin Pak yang bisa disampaikan kan itu ada bahasa transport tadi. Kalau di bahasa undang-undang itu batasan minimal dianggap politik uang itu berapa Pak? Beda lagi itu. Kalau itu kan terkait bahan kampanye yang dibatasi senilai sekian ribu. Nah, ini memang perdebatan panjang termasuk ketika menyusun undang-undang itu, tapi itu dilupakan di bahan kampanye. Nah, terkait kalau sudah berupa amplop diberi H itu saya kira sudah jelas itu politik uang. Iya, memberi uang atau materi lainnya untuk memilih atau untuk tidak memilih. Jadi meskipun hanya dikasih uang 5.000, 10.000 untuk gantian misalkan bukan ganti transport ya. Sampai detik ini tidak ada batasan terkait itu, sehingga ya itu sudah menjadi umum lah kalau pilkada ini nominalnya sekian itu jadi rahasia. Kalau bahasa di Madura apa tadi? Tongkat. Setong seket. Ini kan artinya apa itu? 150 Pak. Seket itu kan kalau bahasa Indonesianya kan 50. Iya, tongkat. 50.000 maksudnya. Iya, 50. Satu suara 50.000. Iya, harganya nominalnya. Tongkat. Setong seket. Ya. Itu bahasa lokal tuh. Pak, sebelum diakhiri nih Pak, teman-teman pengen tahu nih. Pak Iwan kalau marah gimana sih Pak? Ini marahnya gimana?
Praktek marahnya gimana nih? Soalnya gak pernah Pak sama di jajaran di keluarga besar Bawaslu Jawa Timur, teman-teman gak pernah lihat Pak Iwan marah. Misalnya waktu rakor gitu ya, Gak pernah teriak-teriak. Dengan kabupaten kota. Ya saya coba bilang gini, sudah yang terlambat ya pintu ditutup, yang terlambat gak boleh masuk. Nah sudah. Oh itu sudah marah ya Pak? Sudah marah. Sudah. Yang terlambat tidak boleh masuk, pintu tutup. Tapi ekspresinya linear aja ya Pak ya, gak ada yang berubah. Lu ngapain kita harus teriak-teriak? Ya itu sudah teriak. Teriak paling anu ya. Padahal kalau sekurang ya Pak, kalau dibandingkan dengan ini bukan mau gibah sih sebenarnya. Mau dibandingkan dengan Pak Toto sabar aja kayak mana Pak? Oh. Bedanya Pak Iwan sama Pak Toto ya. Kalau Pak Toto ngomong biasa aja kayak bentar lagi bakar ban nih Pak Toto nih kalau diteruskan nih mau demo nih. Nah Pak Iwan penindakan pelanggaran malah nggak kelihatan marah. Apa ya. Salah posisi nih Pak? Bapak disengketa aja atau Pak Toto di penindakan? Kayaknya lebih keren deh Pak. Kalau ngomong karakter orang itu kan beda-beda. Iya. Tapi kata kunci itu tadi apa yang jadi tugas tanggung jawab itu terlaksana itu aja. Oke. Saya prinsipnya gitu aja. Urusan. Ini kok gak cocok ini bagian yang menindak. Ya nggak masalah kita buktikan aja dengan output. Iya Pak, siap. 2019 itu pelanggaran di Jawa Timur berapa? Tertinggi di Indonesia. 13.000 sekian pelanggaran yang kita proses. Administrasi apa ya? Ya administrasi, pidana, etik, hukum lain. Jadi satu. Ini membuktikan bahwa orang yang tidak terlihat marah kadang-kadang lebih menghanyutkan ya. Lebih dalam. Tertinggi di Indonesia, silakan cek datanya. Wah, terbaik. Pelanggaran tertinggi di Indonesia itu di Jawa Timur. Yang berhasil ditindak. Pidana 5 ya Pak? Kalau pidana 5 masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Tapi kita dapat penghargaan dari RI terbaik ketiga untuk penanganan untuk Gakum dunia. Luar biasa. Ya meskipun dari si jumlah ada yang lebih banyak dari Jatim, tapi dari denda penjara atau kurungan tertinggi putusan itu di Jawa Timur. Iya. Yaitu di Madura. Madura lagi. Jangan rasis dong Pak. Kasusnya bawa kabur kotak suara waktu hari H. Mungkin disangkanya kotak amal itu. Iya. Makanya perlu diamankan itu. Itu kena 6 bulan sama 8 bulan. Lumayan lama ya. Itu tertinggi di Indonesia. Putusan inkrah tertinggi di Indonesia untuk penjara atau kurungan. 6 bulan sama iya Madura luar biasa. Sampang ya Pak ya? Ya Sampang. Sampang banjir pole. Itu daerah sampean kayaknya Madura ini. Sumeneb Pak. Oh Sumeneb. Aman Sumeneb terkendali. Kepulauan kalau Sumeneb itu tantangannya. Iya. Bisa 24 jam perjalanan Pak. Iya. Saya kira itu Pak untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan Pak Iwan dalam edisi berikutnya dan semoga bisa melihat marahnya Pak Iwan. Nggak marah Pak Iwan. Mohon maaf Pak kalau ada salah-salah dari tadi. Ya, karena kesalahan hanya milik staf Pak. Kebenaran milik Allah dan komisioner. Kira-kira begitu. Ya, manusia biasa itu sering salah dan lupa juga. Oke. Ada pesan mungkin Pak? Jadi tentang salah tadi. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wah. Komisioner itu juga manusia. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin ada pesan-pesan sebelum ditutup? Ya saya kira bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu itu tak yang harus benar-benar kita jaga selaku pengawas dan itu menjadi tanggung jawab kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mantap. Ada unsur syariahnya ya Pak ya. Iya. Jadi kita akan berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Jadi ada nilai transcendentalnya juga. Siap, matur suwun Pak. Nggih, sami-sami.